pakai jilbab itu rambutnya keluar-keluar selembar dua lembar, itu nggak ada. Itu lagi tren sekarang Pak, saya lihat. Kalau ibu-ibu pakai foto selalu dikeluarin rambutnya sedikit di sini, dikeluarin di sini. Buat apa? Bahkan banyak hari ini bapak-bapak ibu sekalian, suami yang tak tahu istrinya tak hafal bacaan sholat. Iya. Pernah nggak duduk di rumah, Dek, kamu ngaji Dek, Abi dengar, coba baca. Itu tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu rukun sholat. Kalau nggak benar bacaannya, salah makhrajnya, nggak terima sholat kita. Maka tolong jangan klaim cuma kita saja yang sunnah, cuma pengajian kita saja yang sunnah, cuma ustadz kita saja yang sunnah. Hari ini ada tuh beredar kabar, ada pengajian sunnah, ada yang tidak sunnah. Ada ustadz sunnah, ada yang nggak ustadz sunnah. Ada ustadz yang direkomendasikan harus diambil ilmunya, ada yang dilarang. Ada posternya Pak. Maka ada orang-orang bodoh, kalau nggak ada nampak di poster itu wajah ustadz yang ceramah, dia keluar. Saya datangnya, Bang, kenapa keluar Bang? Dia bilang, ini mesti saya diarahkan untuk mendengarkan hanya kajian dari ustadz sunnah. Saya bilang, mana ada ustadz sunnah, ustadz bidah? Nah, di Indonesia ini semua ahlus sunnah. Ya, NU itu ahlus sunnah, Muhammadiyah ahlus sunnah. Tapi nggak usah kita klaim-klaim kita yang sunnah. Di punggung sapi itu nggak perlu ditulis ini sapi, pun tahu mana yang sapi, mana yang babi. Paham nggak Pak? Mana ada ceritanya sunnah terus nggak senyum lihat orang, marah-marah sama orang terus, enggak. Maka hadirin sekalian, maka kita perlu belajar banyak ilmu. Semakin banyak ilmu, semakin banyak guru, semakin baik. Kata Buya Hamka, apa kata Buya Hamka? Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Hebat Pak. Orang kalau tinggi ilmunya mudah menerima perbedaan. Buya Hamka itu waktu kecilnya usil Pak, nakal Pak, nakal banget. Tapi cerdas. Maka anak-anak nakal ini jangan kita langsung vonis dia tuh bakal jadi orang gak benar. Kita doakan semoga jadi ulama-ulama semua, amin. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sunnah ini banyak. Jangan kita klaim cuma kita saja yang sunnah. Itu niqab, cadar itu bukan budaya Arab. Jilbab bukan budaya Arab. Kata Habib Umar bin Hafiz, wallahi demi Allah, dari mana ceritanya kita orang Arab berhijab? Sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya Islam, kita senang bertelanjang. Iya Pak. Islam yang membawa hijab Pak. Jadi kita jangan katro Pak, jangan kenapa pakai baju hitam-hitam, kenapa dia pakai cadar, kenapa dia pakai sorban. Jadi orang Islam ini mesti hidupkan sunnah. Nabi berjanji, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa mencintaiku bersama-sama denganku di dalam syurga. Amin. Jadi hadirin sekalian, jangan kita rese dengan pakaian orang. Wanita ini ada 4 tingkatan hijabnya. Standar muka dan telapak tangan nampak, itu boleh. Di Indonesia ulama kita berfatwa boleh membuka wajah dan telapak tangan, terutama itu dalam sholat ya. Tapi kalau ulama Saudi Arabia mewajibkan memakai cadar. Yang dulu ya, yang sekarang udah mulai dilepaskan tuh. Yang raja yang baru ini ada reformasi sekarang, dikata nggak penting juga pakai cadar dan sebagainya. Tapi ulama-ulama dulu, hadirin mulia, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, semuanya, Syekh Albani, dia wajibkan harus karena orang Arab ini, hadirin mulia, memang agak spesial mukanya sedikit. Kecantikan mereka itu suka mengundang fitnah di mana-mana, maka tutup wajah itu lebih baik. Ya, itu yang pertama, wajah nampak boleh. Tidak boleh disalahkan Bu ya, yang bernikab, yang bercadar menyalahkan orang tidak pakai cadar, nggak boleh. Karena membuka wajah itu boleh. Menutup wajah yang kedua, tingkatan kedua, mata toh yang nampak. Seperti banyak ukhti-ukhti yang kita lihat sekarang, mata yang nampak. Hidungnya dia tutup, bibirnya dia tutup, semua tutup. Ada yang lebih hebat lagi dari itu. Yang ketiga, tingkatan hijab perempuan itu tak nampak matanya Pak, tutup semua. Itu namanya purdah. Kalau kalian pergi, bapak-bapak ibu semua pergi umrah, pergi haji, itu polisi, askar perempuan semua pakai purdah, nggak nampak matanya. Dia pakai kain transparan. Dan ada yang lebih hebat daripada itu. Hijab sempurna bagi wanita itu, hadirin mulia, dia tak pakai jilbab, dia tak pakai cadar, dia tak pakai purdah, tapi 4 dinding kamarnya menjadi hijabnya.
dia tak kemana-mana, dia tetap stay home, berdiam diri di dalam rumah, bersolek, berkhidmat, menunggu suami datang. Minimal kalau belum seperti yang keempat tadi, yang ketiga, yang kedua, minimal yang pertama itu. Kalau di bawah itu nggak ada lagi. Yang pakai jilbab itu rambutnya keluar-keluar selembar dua lembar itu nggak ada. Itu lagi tren sekarang, Pak, saya lihat. Kalau ibu-ibu pakai foto selalu dikeluarin rambutnya sedikit di sini, dikeluarin di sini. Buat apa? Dia pikir bapak-bapak suka lihat rambut itu. Jadi hadirin sekalian, jangan rese dengan pakaian ya. Warna pun nggak diatur, bebas, mau hitam boleh, mau putih boleh, silahkan. Orang tanya sama saya, "Der, kenapa kamu pakai sorban terus?" Saya bilang ini sunnah, Pak. Emang kalau nggak pakai sorban kenapa? Nggak apa-apa. Boleh nggak sholat pakai peci putih, Pak? Boleh nggak? Ya Bang, boleh. Kalau pakai songkok hitam boleh nggak? Ya Bang. Kalau pakai warna-warni ini boleh nggak? Pakai emas nih, kayak orang Makassar nih. Boleh nggak Bang? Kalau pakai warna abu-abu boleh nggak? Kalau nggak pakai songkok boleh nggak sholat, Bang? Boleh. Hebat Islam, Pak, luas. Yang nggak boleh itu sholat pakai helm, Pak. Iya kan? Kenapa jidat kita mesti nempel di tanah? Tapi kalau helmnya dipotong depannya boleh juga. Ini inovasi, Pak. Nih khawatir masjid runtuh, masih pakai helm, Pak. Silahkan. Orang kepala ente sendiri tutup aja. Ya Bu ya, menutup wajah itu, cadar itu tidak dilarang negara, tidak di jalan adat, tidak dilarang oleh manapun, apalagi agama. Yang dilarang tuh menutup muka orang lain tuh nggak boleh. Ibu-ibu bawa kain nih, kamu boleh ikut pengajian kami ya, please tolong buka tutup ya. Pening kepala lihat. Itu menghina orang, nggak boleh. Bahkan bapak-bapak pun kalau mau pakai cadar silahkan, nggak dilarang. Iya. Mana larang? Ada larangan ya? Nabi Yusuf alaihissalam itu terlalu tampan, Pak. Gantengnya kelewatan. Sehingga kalau Nabi Yusuf alaihissalam keluar rumah, pasti beliau menutup wajahnya supaya mak-mak nggak kelepek-kelepek. Kan pernah tuh Zulaikha diketawakan sama teman-teman pengajiannya, sama teman-teman arisannya kan. Itu wanita-wanita bangsawan Mesir. Dia bilang, "Zulaikha, kenapa jatuh cinta sama pembantu?" Kata Zulaikha, "Kalian nggak tahu siapa Yusuf. Besok datang ya, kumpul." Dikumpulin semua ibu-ibu tuh, istri-istri menteri semua. Dihidangkanlah buah-buahan. Di Al-Quran Allah ceritakan ini, Pak. Kemudian dengan pisau yang tajam dia mengiris itu buah-buahan. Dipanggil Yusuf, Yusuf keluar. Disuruh buka wajahnya. Ketika melihat wajah tampannya Nabi Yusuf alaihissalam, itu ibu nggak jelas, lupa ngiris jarinya. Jari tidak terasa, saking gantengnya. Maka saya tuh selalu pakai ini, Pak. Saya kan diketawain, ya udahlah, nggak bercanda. Saya bercanda serius, bercanda. Ummahatul Mukminin Aisyah katakan, Pak Ayah itu orang-orang Mesir. Coba kalau dilihat suamiku, bukan jari mereka yang teriris-iris, tapi hati mereka yang teriris-iris. Karena tampannya baginda Rasulullah SAW jauh lebih tampan daripada Yusuf. Tapi ketampanan Nabi diliputi oleh kewibawaan, sementara ketampanan Yusuf alaihissalam diliputi oleh syahwatnya para wanita. Sampai dipaksa sama Zulaikha, ditolak sama Yusuf. "Aku takut sama Allah." Jadi hadirin sekalian, sunnah kita hidupkan, insyaallah ya. Kuku-kuku potong itu. Ibu-ibu banyak kukunya panjang-panjang. Bapak-bapak juga. Saya dulu sering panjang kuku karena main gitar kan. Setelah saya tahu hadisnya nggak boleh, itu tempat bernaungnya jin, setan, kita potong kuku. Ya, potong kuku. Mulai majelis itu tutup. Kemudian sholat hadirin mulai mesti tertib, berjamaah di tempat azan dikumandangkan, dan ta'lim dibuat hari-hari di rumah, di masjid. Setiap hari minimal satu ayat, satu hadis kita hafal satu hari, sehingga tambah-tambah terus hafalan kita. Jangan stuck terus ilmu kita gitu-gitu aja, Pak. Maka udah puluhan tahun masih 10 surat aja, 3 kul aja. Bahkan banyak hari ini bapak-bapak ibu sekalian, suami yang tak tahu istrinya tak hafal bacaan sholat. Iya. Pernah nggak duduk di rumah, "Dek, kamu ngaji, Dek, Abi dengar. Coba baca itu tahiyat akhir." Tahiyat akhir itu rukun sholat. Kalau nggak benar bacaannya, salah makhrajnya, nggak terima sholat kita. Coba kamu baca Al-Fatihah. Saya udah survei, Pak, karena saya sering ngajak orang pesantren kilat. Banyak bapak-bapak yang nggak pandai baca Al-Fatihah, banyak. Tapi kalau kita tegur langsung kan malu, Pak. Makanya dua-dua halaqah Quran di pojok masjid, malu-malu. Satu orang yang bisa ngaji menemani yang nggak bisa ngaji, banyak nggak bisa.
Al-Fatihah itu rukun sholat, Pak. Maka perlu kita setiap ketemu ulama, Ustaz Isma, dengar Ustaz, saya mau baca Al-Fatihah. Saya kalau ketemu hafiz Quran, saya selalu, Ustaz dengarkan bacaan saya. Minta luruskan tasih bacaan kita. Ya, taklim hari-hari dibuat. Kemudian hadirin mulia, kita jangan lupa berzikir setiap hembusan nafas, zikir pagi petang dan setiap saat. Dan jangan sombong.